Halo Proteksi, jadi kali ini kami akan memberikan tutorial penggunaan dari website kami, yaitu Protextify. Protextify, platform deteksi plagiarisme untuk dunia akademik modern. Di yang pertama ini adalah tampilan beranda dari Protextify, yang mana berisi tombol-tombol. Misalnya di sini mulai gratis ini akan masuk ke menu pendaftaran atau register. Setelah itu ada lihat demo. Lihat demo ini akan masuk ke menu dari tutorial dari penggunaan Protextify. Dan di bagian bawah itu terdapat tentang kami. Jadi tentang kami ini adalah tim-tim di balik berlangsungnya project Protextify ini. Setelah itu di sini terdapat harga. Menu harga ini merupakan tampilan dari harga yang kami tawarkan, yaitu biaya per tugas per siswa adalah 2.700. Kemudian ada menu bantuan. Jadi menu bantuan ini adalah menu frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul untuk website kami. Apabila ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, maka bisa mengkontak kami melalui email support, WhatsApp chat, ataupun melalui Instagram. Oke, setelah itu masuk ke menu daftar. Di bagian ini kita bisa daftar sebagai siswa ataupun pengajar. Sini kita mencontohkan sebagai siswa terlebih dahulu. Oke, masuk. Kita beli password. Oke, setelah diberi password, kita akan masuk ke daftar sekarang. Setelah masuk ke daftar sekarang, maka akan dialihkan ke menu verifikasi Gmail. Setelah itu kalian bisa login dan masuk ke bagian menu login ini. Jadi kita masuk ke bagian login, kita inputkan email dan password yang telah kita daftarkan tadi. Setelah itu kita klik masuk. Setelah klik masuk, kita akan login atau masuk ke dashboard sesuai dengan role yang kita pilih pada saat pendaftaran. Untuk saya tadi, saya menggunakan role student terlebih dahulu. Yang mana di sini terdapat dashboard yang berisi ringkasan aktivitas, quick action, kelas terbaru, aktivitas terbaru. Kemudian di bagian atas, di pojok kanan atas itu terdapat tampilan menu dashboard dan menu pengaturan. Jika kita masuk ke menu pengaturan, kita bisa mengedit profil kita. Kita bisa menambahkan nomor telepon, kita bisa mengubah nama institusinya, kita bisa mengubah nama lengkapnya. Kemudian di sini terdapat informasi akun dan di sini terdapat mengubah kata sandi. Setelah itu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu kelas saya. Di sini adalah daftar kelas yang sudah kita masukkan kodenya dari instruktur. Oke, setelah itu kita klik gabung kelas. Di gabung kelas ini kita menginputkan token yang kita dapatkan dari instruktur kita. Setelah itu ini tugas-tugas, daftar-daftar tugas yang diberikan oleh instruktur. Kemudian di riwayat pengumpulan tugas merupakan tempat hasil dari kita mengerjakan tugas. Kemudian di sini terdapat chat WhatsApp yang mana ini adalah pusat bantuan. Jika diklik maka akan dialihkan ke WhatsApp. Setelah itu kita lanjut untuk ke bagian instruktur. Oke. Di sini adalah menu dashboard dari instruktur yang mana di sini terdapat dashboard yang menampilkan aksi cepat, misalnya buat kelas baru, kelola kelas, review tugas, lihat analitik. Setelah itu kelas-kelas terbaru yang sudah kita buat, instruktur buat, dan kemudian aktivitas-aktivitas dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa. Setelah itu di sini terdapat analisis performa dari kelas-kelas yang sudah dibuat. Di sini terdapat menu fitur yang sama di pojok kanan atas, yaitu pengaturan, yang mana di sini digunakan untuk mengedit profil. Kemudian kita lanjut ke kelola kelas.
Di kelola kelas ini kita bisa membuat kelas baru secara gratis. Caranya di sini bisa menekan fitur yang terdapat di kanan ini. Setelah itu terdapat fitur di sebelah kiri di sidebar itu buat kelas. Ini kita misalnya contoh, kita membuat kelas metodologi penelitian. Oke, untuk deskripsinya misalnya kelas metodologi penelitian. Oke, kita buat kelas sekarang. Untuk pembuatan kelas itu gratis. Dan kita setelah membuat kelas, kita otomatis mendapatkan token kelas yang mana akan dibagikan kepada siswa atau mahasiswa yang akan masuk ke dalam kelas ini. Di dalam menu kelas ini kita bisa membuat tugas, yang mana kita bisa membuat tugas itu per mahasiswa, per siswa adalah 2.700. Sini kita misalkan input 10 orang, kemudian deadline-nya misalnya kita input 1 hari dari sekarang. Untuk nama tugasnya analisis jurnal, seperti itu. Setelah itu kita buat instruksinya adalah menganalisis jurnal. Oke, setelah seperti ini sudah terdapat akumulasi harga. Kita lanjutkan ke pembayaran. Nah, di menu ini kita berhasil membuat sebuah konfirmasi pembayaran yang mana kita akan klik menu button ini dan akan dialihkan ke WhatsApp, dan menu pembayaran itu akan diatur oleh admin. Konfirmasi pembayaran akan diatur oleh admin. Setelah itu ketika selesai dari menu pembayaran tersebut, maka akan tersimpan di menu transaksi. Di menu transaksi ini terdapat transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh instruktur dalam pembuatan tugas. Misalnya ini dalam pembuatan tugas Hello World Introduction to Computer Science, yang mana dia 10 siswa dan berhasil. Di sini masih pending. Berarti menunggu pembayaran, masih menunggu pembayaran. Dan di sini bisa melihat detail. Ini invoice-nya, dan kita bisa mendownload invoice dari transaksi yang kita laksanakan, seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke bagian kelola kelas kembali dan kita masuk ke bagian detail. Kita lihat di sini. Nah, di sini ketika Alice William ini sudah submit, itu kita bisa melakukan dua hal, yaitu cek plagiarisme. Oh, ini tidak ada isi. Bentar. Oke, kita lanjut ke menu kelas dan memberikan nilai. Salah. Oke, kita masuk ke menu tugas dan di sini terdapat daftar submission yang mana siswa-siswa ini telah mengerjakan tugasnya. Di sini terdapat status. Di sini Alice William itu sudah dinilai, Bob Davis itu sudah submit dan belum dicek plagiarismenya. Kemudian Charlie Miller itu belum submit sama sekali. Kita masuk ke bagian detail, yang mana di bagian detail ini kita bisa melihat hasil dari plagiarisme yang sudah kita cek, yaitu sebagai role instructor. Sini kita bisa kasih nilai misalnya 92, seperti itu. Dan untuk pengecekan plagiarismenya bisa menekan cek ini, maka akan otomatis tercek plagiarismenya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk menu student yang belum lengkap tadi. Kita masuk ke sini, kita lihat ringkasan tugas kita itu yang sudah dinilai. Kita bisa melihat hasil dari plagiarisme dan nilai kita tuh berapa, seperti itu.
Oke, seperti ini. Misalnya si Alice ini dia menuliskan tugas write a simple Python, yang mana skor plagiarisme si Alice ini dalam tugas Hello World in Python Introduction to Computer Science itu adalah 100% dan dinilai oleh instructor adalah 67. Dan jika statusnya sudah dinilai, itu dia akan masuk ke menu sudah dinilai ini. Dan menunggu nilai ini adalah menu ketika instruktur itu belum memberikan penilaian kepada tugas si Alice ini. Dan ini adalah riwayat-riwayat dari pengumpulan tugas yang telah dilakukan oleh si Alice sebagai role student. Oke, baik. Itu saja tutorial yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kontak person kami di website kami, yaitu protextify.id, dan ada di bagian footernya, bisa langsung dikontak saja. Kami akhiri. Terima kasih.